Shalom, selamat hari Minggu anak-anak. Puji Tuhan bertemu kembali di akhir bulan Agustus 2020 dengan cerita firman Tuhan kita di hari ini. Nah, bagaimana kabar semuanya anak-anak kami? Ya, sehat dan kuat karena Tuhan Yesus tentunya. Oke, sebelum kita mulai cerita firman Tuhannya, kita bersatu di dalam doa. Tutup matanya, lipat tangan. Terima kasih Bapak yang baik buat anugerah-Mu, terima kasih buat kasih setia-Mu. Kami bersyukur Tuhan jika kami boleh ada pada hari ini beribadah kepada Tuhan dan kami diberi untuk mendengarkan firman-Mu. Bapak berkati kami dan percaya akan rahasia firman-Mu bagi kami semua anak-anak sekolah minggu dimanapun saat ini yang mendengarkannya. Urapi telinga dan hati kami, berkati dan urapi guru kami yang akan menyampaikan firman-Mu. Layakan kami semua Tuhan untuk menerima kebenaran firman-Mu. Ampuni dosa dan pelanggaran kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita buka Roma pasal 13 ayat 11 sampai 14. Sudah dapat semua? Roma 13 ayat 11 sampai 14. Kita baca bersama ya. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur, sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukkan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Ya, puji Tuhan ya untuk firman yang sudah kita baca. Nah, adik-adik, hari ini judulnya tanggalkanlah perbuatan-perbuatan kegelapan dan kenakan perlengkapan senjata terang. Oke, judulnya tanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan. Nah, kalau mau ditanggalkan artinya jangan kita tanggalkan itu artinya jangan gunakan, jangan pakai, jangan lakukan ya perbuatan-perbuatan kegelapan. Nah, adik-adik sudah tahu belum apa-apa saja contoh dari perbuatan kegelapan? Nah, itu adik-adik juga harus tahu. Kemarin kita minggu lalu sudah berbicara tentang terang. Ya, tentang terang, bahwa terang itu hanya berbuahkan kebaikan, kebenaran, dan keadilan. Lalu terang itu lawan katanya pasti gelap. Nah, tugas kita sebagai anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan Yesus, kita harus menjadi anak-anak terang. Nah, kalau kita tadi kemarin bicara anak-anak terang itu bagaimana ya? Ya, anak terang harus berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Lalu disertai juga dengan buah-buah yang lainnya, itu buah-buah Roh Kudus. Nah, kalau misalnya terang itu identik dengan terang itu identik dengan siang ya. Jadi kalau terang itu pasti siang, kalau gelap itu pasti malam. Nah, Alkitab tadi bicara bolak-balik kita lihat ya, sudah malam berarti tidur, kalau malam berarti tidur, sudah siang atau sudah terang itu kita harus bangun. Nah, itu istilah-istilah atau hiasan-hiasan yang dipakai dalam tulisan Alkitab. Jadi artinya kalau kita itu harus selalu dalam hidup siang sebagai anak-anak siang. Artinya selalu harus hidup di dalam terang, nggak boleh tidur, nggak boleh artinya bukan nggak boleh bobo ya sayangnya enggak. Itu bahasa hiasan. Artinya tidak boleh tidak boleh tidur, artinya harus terus berjaga-jaga, harus terus hidup di dalam terang, tidak boleh hidup di dalam kegelapan ya. Jadi antara gelap, tidur, terus malam itu adalah hiasan di dalam menyampaikan perumpamaan yang ada di dalam kisah-kisah di Alkitab. Jadi kalau anak-anak disuruh misalnya jadi anak terang, jadi
hidupnya terang itu identik dengan siang, jadilah anak-anak siang. Nah kalau malam itu identik dengan gelap ya, jangan tinggal di dalam kegelapan, jangan tinggal di dalam malam seperti itu. Nah lalu tadi judulnya tanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan. Nah, perbuatan kegelapan itu apa aja sih Bu? Contohnya, mari kita ingat kembali, kita buka kembali dari Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Nah, di situ ada contoh perbuatan-perbuatan daging. Nah, perbuatan-perbuatan daging itu adalah perbuatan-perbuatan kegelapan. Ingat kembali kisah kita sebelumnya, apa itu dosa? Iya, dosa adalah perbuatan yang menentang atau tidak melakukan firman Allah. Jadi perbuatan kegelapan, perbuatan daging itu adalah dosa. Perbuatan kegelapan di sini di dalam konteks Galatia 5 ayat 19-21 ada contoh-contohnya. Kita baca ya, contoh-contohnya itu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Nah, ini contoh-contoh perbuatan daging. Ini contoh-contoh perbuatan kegelapan yang tidak boleh kita lakukan anak-anak sekolah minggu. Nah, dari contoh-contoh ini mana sih yang anak-anak sering temuin ya, baik pada diri sendiri, terus dilihat ada pada temannya. Nah itu sering misalnya contoh perselisihan, perseteruan ya, itu tidak boleh. Anak-anak sekolah minggu kalau menjadi anak-anak terang tidak boleh berseteru, tidak boleh berselisih, tidak boleh berantem ya, bertengkar. Kemudian iri hati, amarah. Nah, iri hati juga seperti itu. Misalnya ada lihat temennya punya mainan bagus ya, kamu tidak boleh iri hati, tidak boleh cemburu ya. Kemudian amarah, anak sekolah di Indonesia siapa yang masih sering suka ngambek, suka marah-marah. Misalnya dia punya keinginannya tidak tercapai, lalu dia bawaannya selalu marah, gampang marah. Ayo masih ada? Nah kalau kamu masih ada melakukannya, sering melakukannya, kamu masih termasuk di dalam kegelapan, berarti masih kondisi tidur, karena kalau tidur itu identik dengan malam, identik dengan kegelapan ya. Jadi kalau masih suka marah, suka iri hati, suka berseteru, suka berselisih, itu orang atau anak sekolah minggu yang tidur ya, orang Kristen yang tidur dan tinggal di dalam malam, yang tinggal dalam kegelapan. Lalu apalagi nih yang sering dijumpai di anak-anak, di diri anak-anak sekolah minggu? Nih kepentingan diri sendiri juga, itu percideraan. Oh, pemecah nih yang suka gosip nih, yang suka ngece-ngecein apa, ngece-ngecein, menjelek-jelekkan temannya di belakang. Terus dengki, nah anak sekolah minggu yang dengki, nah itu banyak sekali. Nah itu adalah contoh-contoh kegelapan yang tidak boleh kita lakukan. Kita tugas kita sebagai anak-anak sekolah minggu adalah anak-anak yang harus hidup di dalam terang, anak-anak yang harus hidup di dalam siang. Kalau terang itu berarti hidup di dalam siang, berarti tidak tidur, berarti berjaga-jaga. Makanya Alkitab bilang bangun dari tidurmu. Iya, jangan tidur, karena kalau dalam tidur itu berarti hidup di dalam kegelapan. Bukan berarti tidak boleh bobo ya sayangnya, enggak. Kalau malam ya memang harus bobo. Ada juga anak sekolah minggu yang kalau siang pakai bobo siang, kalau sudah malam ya harus bobo, tapi bukan itu. Itu adalah kiasan. Kalau masalah tidur yang di Alkitab kita ceritakan ini ya. Kemudian judulnya juga gimana ya supaya perbuatan-perbuatan kegelapan yang tadi sudah kita baca satu-satu contohnya itu dapat kita tinggalkan, dapat tidak kita lakukan, dapat kita jauhkan. Gimana caranya ya? Ya, caranya ada satu, yaitu kenakan perlengkapan senjata terang. Nah, apa itu senjata terangnya? Nah, kita ada kasih jawabannya di pasal 14. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Ya,
Hanya di dalam Yesus Kristus kita bisa menjadi anak-anak terang dengan beriman dan percaya dan taat kepada firman Tuhan Yesus Kristus. Kita menjadi anak-anak terang, karena di dalam terang tidak ada kegelapan. Tuhan Yesus sendiri adalah terang itu sendiri ya. Lain juga ada perlengkapan senjata rohani yang tertulis di dalam Efesus 6 ayat 10 sampai 20. Nah, di situ bisa kita lihat ya sayang, beberapa perlengkapan senjata Allah. Senjata Allah diantaranya yaitu ikat pinggang kebenaran, baju jirakan keadilan, kakinya kerelaan memberitakan Injil dan kabar baik. Kemudian ada perisai iman, ada ketopong keselamatan, dan pedang roh yaitu firman Allah. Nah, semuanya itu terangkum di dalam pribadinya Yesus Kristus. Nah, dengan percaya beriman kepada Yesus Kristus, tinggal di dalam Yesus Kristus, kita bisa mengalahkan dan kita bisa meninggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan. Selalu senjata terang siapa dia? Yang pribadi Yesus Kristus sebagai senjata terang kita. Puji Tuhan untuk firman Tuhan pada hari ini. Mari kita bersatu dan kita akhiri di dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik untuk firman-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan bagi pribadi Yesus Kristus yang ada bagi kami, menjadi senjata terang dalam hidup kami untuk kami boleh mengalahkan berbagai hidup di dalam kegelapan. Kami mau hidup terus di dalam terang, di dalam Tuhan Kami selalu bercahaya dan selalu menyinari hidup kami, sehingga kami mengerti panggilan kami sebagai anak-anak terang, dan kami rela dan kami mau meninggalkan perbuatan kegelapan. Terima kasih Bapa. Allah Roh Kudus, tolong kami untuk melakukan firman-Mu. Allah Roh Kudus, tolong kami untuk terus menjadi anak-anak terang. Terpujilah nama-Mu Bapa. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, layakkan kami di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.